Renungan malam sebelum tidur. Sahabatku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, terkadang kita selalu berpikir untuk bisa membantu orang harus menjadi orang kaya terlebih dahulu, atau paling tidak punya banyak uang. Tapi sedikit berbeda dengan Chen Suju. Dia adalah seorang penjual sayur yang berasal dari Taiwan. Chen Suju mengumpulkan uang bukan untuk membuat dirinya kaya, tapi untuk membantu banyak orang-orang yang kesusahan. Untuk itu dia menghasilkan uang agar dia dapat menolong orang-orang tersebut. Menurut laporan dari koran lokal Taiwan disebutkan bahwa Chen Suju telah berdonasi kurang lebih sekitar 3 miliar rupiah yang dananya didapatkan dari hasil jualan sayur. Beliau mengatakan, "Kehidupan saya sudah tercukupi. Selama saya dan keluarga bisa hidup, itu sudah cukup. Uang itu akan bernilai ketika kita gunakan untuk mereka yang membutuhkan. Semua ini saya lakukan karena waktu kecil saya hidup dalam kesulitan dan kemiskinan. Hidup dalam kemiskinan itu sama sekali tidak enak dan menyiksaku. Saya tidak mendapatkan gizi yang baik. Asal dapat makan saja itu sudah cukup baik untukku. Saya tidak mau orang lain, khususnya anak-anak, merasakan hal yang sama seperti yang aku alami." 3 miliar rupiah yang didonasikannya sejauh ini digunakan untuk membantu anak-anak di daerahnya, membangun perpustakaan untuk sekolah, dan membantu anak yatim piatu. Chen Suju sudah menjadi pembicaraan di seluruh dunia. Ketika ditanya, apakah ada tips yang bisa diceritakan kepada dunia? Chen Suju hanya berkata, "Tidak ada yang bisa diceritakan. Dia hanya menjual sayur dan hasilnya didonasikan. Tidak ada hal lain." Dan dia juga mengatakan sedang tidak berkompetisi dengan orang kaya karena bisa menolong orang lain adalah kebahagiaannya. Perbuatan terpujinya ini membuat dirinya masuk sebagai 100 orang paling berpengaruh di tahun 2010 menurut majalah Forbes Asia. Sahabatku, masa lalu yang buruk sering menjadi akar pahit bagi kita, bahkan kita masih dendam dengan masa lalu. Tapi tahukah Anda, masa lalu Anda bisa mendorong semangat Anda di masa kini dan masa yang akan datang untuk berbuat yang lebih baik. Kita memang tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa menggunakan masa lalu untuk membantu orang lain, bahkan memberkati mereka. Jika ada pepatah, pengalaman adalah guru terbaik, maka berkatilah orang lain dengan bermodalkan pengalaman masa lalu Anda, agar cerita itu bisa menjadi kisah inspiratif untuk orang yang mendengarkan. Seperti yang tertulis di dalam kitab Amsal, "Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang." Mari kita berdoa. Banyak pengalaman yang aku alami dan sering aku lupakan, tapi semua itu sudah direncanakan Tuhan. Tuhan, ajari aku terus untuk memahami apa kehendak Tuhan dalam hidupku, dan pakai aku menjadi saluran berkat untuk orang yang membutuhkan. Amin. Subscribe channel ini untuk renungan selanjutnya, dan bagikan video ini agar Anda menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati.